Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan selamat datang kembali di channel Fadil dan kita akan membahas topik ke-17 atau episode ke-17 kita akan membahas tentang property modifiers. Nah, modifiers yang dimaksud adalah properti pada tipe data objek. Karena kalau modifier seperti public, private, atau protected itu akan kita bahas ketika kita mempelajari tentang kelas, ya. Sekarang kita akan belajar modifier pada objek propertinya. Nah, property modifiers ini itu akan kita gunakan untuk memberikan perilaku apa yang bisa kita berikan atau perilaku tambahan yang bisa kita sematkan pada properti objek tersebut. Pertama ada optional properties. Properti pada objek yang bersifat opsional. Contohnya, pada interface mahasiswa, kalian punya beberapa atribut-atribut. Nah, atribut itu sifatnya wajib. Ya. Dengan menambahkan optional properties pada atribut tertentu atau properti tertentu, maka ketika kita mengisi nilainya itu tidak harus didefinisikan atau tidak harus di-assign nilainya. Kemudian ada read-only properties, yaitu properti pada objek yang hanya dapat dibaca saja dan tidak dapat dimanipulasi. Namanya juga read-only. Dan yang terakhir ada index signatures. Index signatures ini kita menentukan tipe pemanggilan indeks atau key-nya, lebih kepada key-nya pada properti tersebut yang terjadi pada objek. Ya. Sekarang kita akan membahas tentang optional properties terlebih dahulu. Nah, nanti setiap pembahasan mengenai modifier ini, kita langsung praktikkan ke dalam codingannya. Nah, optional properties ini menggunakan operator tanda tanya setelah nama properti. Lebih tepatnya, kita meletakkannya ketika kita melakukan atau mendefinisikan suatu tipe custom, baik menggunakan type maupun menggunakan interface. Dan ketika kita memberikan operator tanda tanya pada properti tersebut, maka dia memiliki tipe union, yaitu undefined. Jadi, selain tipe data yang kita tentukan, dia akan menggunakan operator pipes di balik layar. Ya, di balik layar, itu dia akan menambahkan satu member union, yaitu undefined. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita lihat codingannya seperti apa. Baik, teman-teman, kita sudah membuat folder 17, Property Modifiers, judulnya. Teman-teman silakan buat foldernya dan buka di Visual Studio Code. Seperti biasa, kita buat satu buah file baru, index.ts. Nanti hasil kompilasinya tentu saja index.js, tapi itu nanti kita akan lakukan. Sekarang kita akan mempelajari atau kita akan mempraktekkan bagaimana kita menerapkan properti opsional ketika kita mendefinisikan tipe data yang berbentuk objek. Ya. Contoh, kita membuat sebuah interface lagi. Jadi teman-teman buat interface dengan keyword interface, kemudian nama interface-nya bebas. Sesuaikan dengan kasus teman-teman. Ya. Misalkan saya buat titik ya untuk merepresentasikan interface titik koordinat ya. Titik koordinat itu umumnya memiliki nilai x number dan nilai y number. Ya, ini kita akan buat interface tanpa opsional dulu. Kemudian kita akan buat misalkan sebuah titik titik A misalkan yang tipenya titik, kemudian kita isi value-nya apa, ya. Ketika kita mendefinisikan interface dan kita implementasikan interface tersebut, maka seluruh anggota properti ini harus kita isi nilainya, wajib kita berikan value-nya gitu.
Jadi kita sebutkan value key-nya X, value-nya 10. Kemudian untuk key yang Y, value-nya misalkan negatif 12. Seperti itu. Ya. Kalau ini ya norma-norma saja ya, karena X dan Y itu wajib. Nah, bagaimana kalau misalkan Z? Misalkan Z number. Maka tentu saja di sini ada error pada variabel titik A. Katanya properti Z ini missing atau belum ada pada tipe nilai yang sudah kita definisikan. Tapi wajib pada tipe titik, karena titik ini kita definisikan X, Y, Z sebagai number. Jadi kalau kita membuat nilai si titik A, maka selain X, Y, Z-nya harus kita sebutkan. Nah, misalkan ini nilai Z ini untuk menunjukkan bahwa titik ini 3 dimensi, berada pada 3 dimensi misalkan. Tapi bagaimana kalau kita ingin mengisikan nilai pada titik tersebut jika kita ingin mengisikan baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kalau 2 dimensi, kita maunya mengisikan nilai X dan Y saja. Ini yang 2 dimensi. 2 dimensi. Nah, bagaimana kalau kita mau bikin sebuah titik yang 3 dimensi? Atau sebuah value titik yang 3 dimensi? Artinya, kalau misalkan 3 dimensi, oke, X, Y, Z-nya butuh. Tapi kalau kita maunya 2 dimensi, tanpa memasukkan nilai Z-nya, maka kita harus berikan properti ini tuh opsional. Artinya, nilai Z ini nanti boleh diisi, boleh tidak diisi. Ya, artinya tidak wajib diisi. Makanya tadi seperti yang kita bahas di slide, kita berikan simbol tanda tanya. Di mana kita letakkan tanda tanya itu setelah nama properti, misalkan properti Z, kita tambahkan tanda tanya di sini. Artinya, kita ngasih tahu TypeScript bahwa Z ini tipenya number, tapi dia tidak wajib diisi. Ya, artinya kalau tidak diisi ya tidak masalah, kalau diisi ya kita cukup berikan value sesuai dengan tipenya. Seperti itu. Ya, misalkan nih kita bikin satu titik lagi, titik B gitu, yang ambil dari tipe titik, X3, Y5 misalkan, Z min 10. Ini yang 3 dimensi. Jadi, di sini kita bisa berikan X, Y. Karena Z opsional, kita juga bisa memberikan X, Y, Z. Sedangkan Z yang berada pada titik A tidak harus diisi. Kira-kira seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini, kalau kita arahkan kursor mouse ke properti tersebut, pada atribut Z atau properti Z, jadi kita tadi mengassign tipenya number. Nah, selain tipenya number, karena ini diberi opsional, maka dia adalah union type menggunakan operator tanda pipe, ya, garis vertikal lurus. Kemudian dia menambahkan satu tipe atau tipe member dari union tersebut yaitu undefined. Jadi bisa number, bisa undefined. Perlu teman-teman ingat bahwa tipe undefined itu adalah jika suatu properti atau suatu metode atau suatu variabel konstanta itu dianggap belum diadakan pada program tersebut. Makanya itu undefined. Berbeda kalau nilai 0. Kalau 0, variabel dianggap ada, tapi nilainya belum ada. Tapi kalau undefined, variabel akan dianggap tidak ada. Tapi kalau ada pun, harusnya sudah ada nilainya. Seperti itulah kira-kira. Ya. Oke, itu mengenai titik. Kalau misalkan kita bikin contoh lagi supaya lebih mudah, kita misalkan bikin interface mahasiswa gitu.
Mahasiswa itu kan wajib ada nama, string, kemudian umur, number, misalkan merek kendaraan. Merek kendaraan kan sebenarnya tidak semua mahasiswa kan memiliki kendaraan. Kadang ada yang pergi ke kampus pakai jalan kaki, atau pakai ojek online, atau dengan misalkan naik angkot dan lain sebagainya. Jadi merek kendaraan misalkan tidak wajib diisi. Jadi kita bisa berikan tanda tanya seperti ini. Dan teman-teman juga bisa menambahkan beberapa opsional properti lainnya gitu ya. Tinggal teman-teman tambahkan saja sesuai dengan selera. Jadi kalau misalkan kita bikin mahasiswa yang tipenya mahasiswa, di sini ada nama, di sini ada umur. Bisa teman-teman lihat, kita tidak harus mengisikan merek kendaraan. Tapi kalau ada pun kita bisa memasukkannya. Merek kendaraan misalkan Vega. Ya, kira-kira seperti itu ya untuk optional properties. Mudah sekali. Kita tinggal berikan tanda tanya. Oke? Oke, semoga teman-teman mengerti sampai di sini. Selanjutnya, kita akan membahas property modifiers. Lebih tepatnya, read-only properties ya, untuk property modifier yang selanjutnya. Nah, read-only properties ini menggunakan keyword read-only di depan sebelum nama propertinya. Ya. Dan nilai ini tidak dapat diisi ulang. Oke, langsung saja kita praktekkan lagi codingannya. Oke, sekarang kembali lagi ke VS Code. Sekarang kita akan bagaimana kita menambahkan modifier yaitu read only ya. Sekarang kita akan masih menggunakan contoh yang sama, cuman supaya lebih mudah kita hapus saja interface titik serta pengisian nilainya ya. Oke. Jadi kita misalkan memiliki interface dengan nama, umur, merek kendaraannya opsional. Dan kita sudah melakukan assignment nilai untuk setiap propertinya. Nah, misalkan kalau kita ingin misalkan pada properti tertentu tidak ingin kita reassign ulang lagi nilainya, misalkan nama ya. Kalau nama ya udah kita cukup satu kali aja isinya, kemudian ya kita tidak bisa mengisi ulang lagi nilai tersebut gitu, hanya bisa dibaca saja ya. Caranya gampang ya. Jadi sebelum nama properti pada pendeklarasian tipenya kita tambahkan keyword read only. Artinya properti nama hanya bisa dibaca saja, tidak bisa diubah kembali nilainya. Ini di awal inisialisasi masih bisa diisi nilainya. Tapi kalau kita akses mahasiswa, titik nama, kita gunakan kembali operator sama dengan, ini sudah tidak bisa lagi. Misalkan Budi, contohnya. Ya. Karena kita menggunakan operator sama dengan, dan properti nama ini adalah read only, maka tidak bisa lagi di-assign. Jadi sebenarnya itu tidak bisa di-assign itu lebih tepatnya ketika kita mendefinisikan suatu properti itu read only dan kita mengisi kembali nilainya dengan operator sama dengan. Ya. Jadi kalau kita baca, kita tidak bisa meng-assign properti nama karena dia merupakan read only property. Nah, bagaimana kalau misalkan array? Ya, oke. Ini saya komentari dulu. Misalkan kita punya array untuk misalkan hobi. Hobi adalah array of string, ya. Jadi dia itu array, kemudian dia isinya string. Nah, misalkan kita belum tahu hobinya apa.
Hobinya, atau misalkan kita isi dulu 2 nilai deh. Membaca, kemudian gaming, ya. Bisakah kita menggunakan manipulasi array, metode manipulasi array, ya. Dan hobi ini jangan lupa kita berikan juga read only. Nah, apakah si properti hobi ini bisa kita tambahkan lagi item array-nya dengan menggunakan metode push misalkan. Kita coba mahasiswa titik push. Misalkan kita mau tambahkan satu hobi baru, namanya olahraga. Bisakah seperti itu? Oh, bukan mahasiswa dot push. Mahasiswa titik hobi maksud saya. Jadi, mahasiswa akses properti hobi, terus di hobi tersebut kita push si value olahraga di belakang di bagian akhir array ini. Ternyata masih bisa, tidak ada error kalau kita lihat di sini. Nah, kalau kita mau buktikan lagi, kita coba console log. Console log mahasiswa titik hobi. Nah, ini kita hanya bisa mengakses properti hobinya aja. Nah, sekarang kita akan coba lakukan kompilasi. Kita akan lakukan kompilasi dengan cara np atau tsc index.ts dan kita jalankan node index.js. Nah, sudah ada tuh si olahraga di bagian akhir dari array. Nah, walaupun kita berikan properti ini read only, tetapi kita masih bisa menambahkan elemen array di bagian akhir dengan menggunakan metode push. Ya. Selain push ya, teman-teman bisa coba pop, shift, unshift, dan lain sebagainya. Bahkan teman-teman sepertinya harusnya masih bisa lagi menggunakan metode-metode manipulasi array lainnya seperti map, filter, find, dan lain sebagainya. Teman-teman nanti bisa coba sendiri. Nah, itu sekilas tentang read only ya. Nah, cuma satu hal yang kelewat di sini mengenai array tadi. Bagaimana kalau kita assign ulang si nilai hobi ini? Mahasiswa titik hobi, kita assign ulang array-nya. Misalkan olahraga gitu, olahraga saja. Ini tetap masih tidak bisa. Karena apa? Selain dia read only, kita assign ulang dengan menggunakan operator sama dengan. Jadi kalau menggunakan operator sama dengan dan properti tersebut ada read only, maka ya terjadi error karena kita tidak bisa lagi mengubah nilai. Ini kan mengubah nilai karena sama dengan gitu. Nilai yang di kanan diassign ke kiri. Tapi kalau kita push masih bisa. Oke? Itu sekilas tentang atau penjelasannya ya, praktiknya menggunakan read only. Bagian terakhir dari property modifiers adalah index signature, yaitu bagaimana kita menentukan tipe pemanggilan index property pada objek. Jadi penjelasannya, secara default, pemanggilan index itu menggunakan notasi kurung siku, bertipe number pada array. Sebenarnya sih tidak ada hubungan dengan ini, cuman biasanya ini sering kali saya pakai ketika bekerja itu, ketika misalkan saya ingin memanggil properti tertentu, misalkan ada properti yang dikasih tanda kutip gitu, kutip string, kemudian ada tanda dash. Makanya ketika saya manggilnya kan harus menggunakan kurung siku gitu. Kemudian di kurung siku itu adalah string, kemudian dalam string itu ada nama key-nya. Cuman terkadang terjadi error karena kurung siku itu sebenarnya dipakai untuk pemanggilan indeks pada array. Tapi sebenarnya bisa kita gunakan untuk memanggil key pada objek.
Nah, ini salah satu index signature ini kadang bisa menjadi solusi berbagai masalah yang pernah saya hadapi sebelumnya. Tapi sebenarnya index signature itu dipakai ketika kita kita tahu key tersebut tipenya apa, tapi kita nggak tahu apa daftar key pada objek tersebut itu apa. Namun kita sudah tahu struktur value-nya seperti apa. Nanti kita lihat contohnya sama-sama. Dan index signature ini memungkinkan pemanggilan indeks dengan notasi kurung siku yang dilakukan oleh properti pada objek. Ya, walaupun mungkin sebenarnya di official dokumentasinya TypeScript itu index signature itu dia dipakai untuk membuat tipe key secara generik serta value pada key tersebut nantinya secara generik juga. Dan ketika kita ngelisting atau kita akan membuat value-nya ya kita tinggal sesuaikan aja key-nya itu tipenya apa. Pokoknya khusus untuk key yang belum kita ketahui apa, tapi kita sudah tahu struktur nilainya seperti apa atau tipe dari value-nya seperti apa. Cuma ini penjelasannya bukan penjelasan yang resmi dari TypeScript, ini penjelasan berdasarkan apa yang pernah saya alami ketika bekerja. Mungkin teman-teman punya pandangan lain tentang ini karena sebenarnya index signature ini penjelasannya cukup complicated, tapi sebenarnya sih intinya sama. Kalau misalkan nanti kita langsung mempraktekannya. Oke? Kalau begitu bagaimana kita langsung saja mempraktekkan index signature ini supaya lebih jelas. Oke, kita akan menerapkan index signature ya. Contohnya kita akan hapus mungkin semuanya dulu, kita reset lagi supaya kita fresh lagi untuk menerima materi index signature ini ya. Kita misalkan buat lagi interface mahasiswa. Misalkan kita tidak tahu key apa saja atau properti apa saja yang melekat pada mahasiswa ya. Tapi kita sudah tahu nilai-nilainya apa saja gitu. Jadi di sini biasanya ini kan ada nama properti titik 2 kemudian tipenya apa gitu ya. Nah, di properti ini itu kita gunakan tanda kurung siku ya. Tanda kurung siku kita beri key. Key ini tipenya apa nanti? Index. Dan penamaan seperti ini sebenarnya ya terserah teman-teman ya. Oh ya, tipenya bukan index, tipenya string. Oke. Key ini tipenya string. Dan sebelah kanannya adalah tipe dari value apa saja yang memungkinkan ada di sana. Oke, kita coba tipenya string. Ya. Dan sekarang bagaimana cara kita menggunakan interface mahasiswa dengan struktur seperti ini. Ya. Kita misalkan bikin lagi variabel mahasiswa yang tipenya mahasiswa. Oke, teman-teman siapkan objek kosong. Sekarang kita tentukan nama key yang tipenya string. Misalkan tadi, namanya, misalkan nama saya. Ya. Terus, nama key-nya bebas apapun. Jadi kita tidak terikat lagi key apa saja yang harus kita definisikan di sini. Pokoknya nama key bebas asalkan string, namun value-nya harus string. Gitu. Misalkan apa lagi? Alamat, Batam, misalkan. Kemudian apa lagi yang ada value string-nya? Pekerjaan, misalkan. Web developer. Nah, kalau misalkan saya mau tambahkan umur dengan tipe number, apakah bisa? Belum bisa, ya. Tidak bisa, kenapa? Umur yang kita berikan value di sini adalah tipe number. Sedangkan yang kita definisikan pada signature ini, atau signature itu kan kita bisa katakan sebagai penanda lah ya, atau arti yang mirip-mirip seperti itu,
pada intinya kita mendefinisikan kan value-nya itu string. Ini string, ini string, ini string, maka ini harusnya string. Karena ini number dan ini tidak ada number, maka dia muncul error. Number nggak bisa di-assign untuk tipe string. String yang dimaksud itu adalah string yang ini. Nah, supaya kita juga menerima value berupa number, kita gunakan aja union operator atau union type ya. Jadi di sini teman-teman kasih tanda pipe, tanda garis vertikal lurus, tegak lurus ya. Kemudian nama tipenya apa? Misalkan number. Artinya key ini, daftar key ini bisa menerima string maupun number gitu. Seperti itu ya, kira-kira. Nah, ini sih 25 sih sebenarnya. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, apakah kita juga bisa menspesifikasikan lagi key yang ada di sini? Bisa aja ya. Jadi misalkan kita punya nama, string, kemudian alamat, string, pekerjaan, string, kemudian umur, number. Nah, bisa seperti ini. Walaupun sebenarnya apakah kita bisa menambahkan key yang lain? Bisa lagi ya. Misalkan hmm, jurusan gitu. Sebenarnya bukan mahasiswa lagi. Oh, sorry. Ini sebenarnya kurang relevan sih untuk properti ini. Ya, jurusan deh. Teknik informatika. Umur pada masa kuliah ya. Oke, saya hampir lupa ini sebenarnya data mahasiswa, cuma nggak masalah. Nah, kita bisa menambahkan lagi walaupun kita tidak mendefinisikan di sini. Asalkan tipe value-nya sesuai dengan yang ada di sini. Tapi, bagaimana kalau kita buat umur ini berbentuk string? Bisakah seperti itu? Kita kasih tanda kutip. Tentu tidak bisa ya, karena string nggak bisa di-assign untuk tipe number. Walaupun signature ini kita sudah kasih tahu, oke, key apapun dia tipenya string. Dan tipe value-nya string maupun number. Tapi kenapa yang ini error? Walaupun value yang ini string, berarti kan memenuhi yang ini. Nah, TypeScript, jadi TypeScript itu di balik layar, dia ngecek signature-nya kan. Tapi kalau misalkan ada properti yang lebih spesifik, maka yang diutamakan adalah yang lebih spesifiknya. Jadi yang menjadi prioritas adalah properti ini yang cocok gitu dengan interface yang spesifik, yang lebih tepatnya yang didefinisikan secara spesifik. Jadi kalau ini kan bisa kita bilang ini adalah pendeklarasian umumnya. Kalau ini kan spesifiknya. Spesifik itu ya fokusnya lah. Ini spesifik, ini spesifik. Maka yang diutamakan adalah pengecekan properti yang spesifiknya. Jadi kalau misalkan tidak ada, maka dia akan cek yang umumnya. Gitu. Jadi spesifiknya umur, ada nggak? Oh ada. Maka dia wajib number. Yang ini yang umum diabaikan. Gitu. Ya. Jadi ini harus number. Seperti jurusan tadi. Jurusan tidak ada ketika kita menspesifikkan tipenya atau properti beserta tipenya. Tidak ada kita spesifikkan. Tapi secara umum bentuk umumnya oke. Key-nya adalah string, ini string sebenarnya. Karena kalau kita bikin tanda kutip ini sama aja dengan tidak membuat tanda kutip. Baik berupa string maupun number. Nah, ini sudah bisa terpenuhi. Seperti itu. Ya. Kalau misalkan lagi ya, kalau kita misalkan mendeklarasikan
properti yang spesifik, bagian spesifik ya. Contohnya apa? Mungkin pekerjaan, bukan pekerjaan, lebih tepatnya punya kendaraan gitu. Apakah memiliki kendaraan? Maka kita berikan dengan tipe boolean. Di sini error karena tipe ini, tipe value yang kita spesifikkan harus memenuhi apa yang ada di dalam index signature-nya. Index signature-nya menerima string atau number. Ketika kita menspesifikkan properti punya kendaraan yang tipenya boolean, maka ini tidak bisa. Solusinya, tambahkan lagi boolean. Seperti itu. Mungkin seperti itu sih. Nah, punya kendaraan juga wajib kita deklarasikan. True. Gitu. Walaupun jurusannya misalkan tidak ada, ya nggak masalah. Kalau umur, ya wajib. Jadi kalau ini dispesifikan, maka ini wajib diisi value-nya. Nama, alamat, umur, punya kendaraan. Tapi kalau jurusan karena tidak ada, memang sebenarnya dianggap opsional. Selain opsional, value-nya harus dibatasi tipe yang ini. Begitu. Jadi semoga teman-teman bisa mengerti tentang index signature ini. Sekian video kita pada hari ini, pada episode kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.